Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Mata kuliah pembelajaran jarak jauh dengan dosen pengampu Bapak Mastur MPD dengan kelompok 1 yaitu beranggotakan Muhammad Sofi Akbar, M. Iqbal Rizky, dan saya sendiri Nur Rahman. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Dan kelima, manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Baik, yang pertama adalah perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi telah mempengaruhi manusia dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga jika gagap teknologi akan terlambat menguasai informasi dan akan tertinggal pula untuk memperoleh kesempatan untuk maju. Informasi memiliki peran penting dan nyata, apalagi masyarakat sekarang sedang menuju pada era masyarakat informasi atau information society, atau masyarakat ilmu pengetahuan atau knowledge society. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Hubungan komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. British Advisory Council for Applied Research and Development Report on Information Technology H.M. Stationery Office 1980. Selanjutnya, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah pada aspek kognitif. Dapat mengetahui, mengenal, atau memahami teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan pengetahuan dan minat pembelajar pada teknologi, serta meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah sekaligus persiapan untuk pendidikan, pekerjaan, dan peran di masyarakat pada masa yang akan datang. Yang kedua, pada aspek afektif, dapat bersikap aktif, kreatif, apresiatif, dan mandiri dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, juga dapat menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, pada aspek psikomotor, dapat terampil memanfaatkan teknologi informasi untuk proses pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, asynchronous discussion. Pada pembelajaran online, para pembelajar dapat menggunakan waktu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing di dalam merefleksikan, berdiskusi, dan memberikan komentarnya. Kondisi ini dapat meningkatkan kualitas diskusi dan merubah psikologi dan sosiologi komunikasi. Yang kedua, instructor control of online conference and roles. Dengan konferensi online, pengajar dapat mengendalikan keanggotaan setiap pembelajarnya, peran pembelajar, dan memungkinkan memantau pelaksanaan diskusi. 3. Question and answer communication protocol. Pengajar dapat melontarkan pertanyaan selama diskusi berlangsung. Pengajar dapat mengandalkan siapa yang sudah menemukan jawabannya dengan mencegah pembelajar lainnya untuk dapat mencontek sampai mereka sendiri benar-benar menemukan jawabannya. Keempat, anonymity and pen name signatures. Ketika pembelajar bekerja menjadi bagian dari diskusi yang sedang berlangsung, mereka dapat memanfaatkan pengalaman kehidupan nyata di dunia kerjanya untuk memberikan ilustrasi dan pemahaman konsep yang diajarkan oleh pengajar. Kelima, membership status list. Pemantauan aktivitas seperti membaca dan memberikan respon di dalam komunikasi memungkinkan pengajar mengetahui apa yang masing-masing pembelajar telah baca dan seberapa up to date setiap di dalam forum diskusi. Keenam, voting. Voting tidak hanya digunakan ketika membuat keputusan, lebih kepada fungsinya untuk mengeksplor atau menggali dan menemukan yang disepakati dan apa yang tidak disepakati atau tidak kepastian, sehingga kelas dapat
secara fokus melanjutkan diskusi. Ketujuh, Special Purpose Scaling Method. Metode yang berguna ini dapat menunjukkan kesepakatan kelompok yang sesungguhnya dan meminimalkan ambiguitas. Ada suatu sistem yang memungkinkan setiap pembelajar pada akhir pembelajaran mengungkapkan apa yang mereka pikirkan paling penting dari apa yang sudah dipelajarinya. Ke-8, Information Overload. Hal ini dapat terjadi jika antusiasme pembelajar di dalam diskusi sangat tinggi. Dengan banyaknya pembelajar saling memberikan komentar, sehingga terjadi keterlebihan informasi. Masalah ini dapat diatasi dengan membatasi ukuran kelompok yang dapat ditangani oleh media teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Keempat, manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, akan mengatasi digital divide atau ketertinggalan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari dunia maju. Teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan memberikan kontribusi untuk percepatan pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan dengan cara menyediakan informasi selengkap mungkin yang mudah tersimpan dalam otak, yang sulit diatasi dengan cara-cara konvensional. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman atau knowledge melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari kami.